dirinya untuk aku. Jadi Paulus layak untuk diteladani. Dia layak kita dengarkan dia punya pengajarannya. Karena dia dari orang yang beragama Yahudi secara radikal. Saat itu dia setuju akan pembunuhan daripada si Stefanus. Setelah Yesus bangkit dan terangkat ke sorga, dia pun mengejar orang-orang yang mengikuti Yesus. Dan kita tahu ceritanya bahwa dalam perjalanannya ke Damsyik, ada suara yang memanggil dia. Mengapa Saulus engkau menganiaya aku? Padahal yang dianiaya adalah pengikutnya. Tetapi karena pengikut yang dianiaya, maka yang diikutinya juga merasakan. Dan saat itulah dikasih buta karena dia punya kuasa. Dikasih buta matanya sehingga dia tahu bahwa itu dari yang maha kuasa di atas. Dan sejak itulah dia mulai berbalik bertobat dan radikal sekarang menjadi pemberita Injil. Dia bukan lagi menganiaya, siap dianiaya. Dia bukan lagi mau membunuh, tapi siap dibunuh. Maka cara hidupnya Paulus ini telah meneladani cara hidup Yesus yang telah juga diteladani saat dia hidup dalam dunia ini. Rela menerima segala pukulan, segala aniaya, cercaan, siksaan. Demikian juga Paulus telah meneladaninya. Sehingga di dalam Filipi 3 ayat 17 dia mengatakan teladaninya hidupku. Jadi Filipi 3 ayat 17. Saudara-saudara, ikutilah teladanku dan perhatikanlah mereka yang hidupnya sama seperti kami yang menjadi teladan. Ya demikian Bang Juma. Jadi Paulus ini layak menjadi orang yang diteladani. Gitu Bang. Oke, baik. Ya, jadi pada kesimpulannya kemudian saudara sudah mengakui bahwa Anda meneladani Paulus. Sayangnya Yesus ini tidak pernah kemudian memberikan titah kepada Paulus untuk menjadi pelanjut tongkat estafet pengajaran, kecuali kepada Petrus. Sedangkan Petrus sendiri itu diutus hanya kepada orang-orang yang bersunat berdasarkan pengakuan Paulus. Di dalam Galatia 2 nomor 8, Petrus diutus kepada orang-orang yang bersunat, sedangkan aku Paulus diutus kepada orang-orang yang tidak bersunat. Nah, itu pengakuan Paulusnya sendiri. Sedangkan Yesus berkata kepada muridnya, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku, dan berkata akulah dia. Nah, selepas Yesus terangkat ke langit, ada makhluk yang datang mengaku Yesus. Akulah Yesus yang kau aniaya. Itu hanya datang berupa cahaya, bertentangan dengan narasi Kisah Para Rasul 1 nomor 11. Malaikat berkata, Yesus yang kamu lihat terangkat ke langit itu akan datang kedua kalinya, sama seperti engkau melihat dia terangkat ke langit. Dia akan datang, kau melihatnya terangkat dengan jasad, maka dia datang kedua kalinya juga dengan jasad. Sedangkan Lukas 10 nomor 18, Yesus berkata, aku melihat iblis jatuh dari langit berupa cahaya. Terangkat Yesus ke langit, wajib hukumnya turun ke bumi dengan jasad menurut malaikat. Lukas 11, Kisah Para Rasul 11, 1 nomor 11. Yesus akan datang kedua kalinya dengan jasad. Begitu juga pengakuan Yesus datang kedua kalinya di dalam Matius 24 nomor 26, dia akan datang kedua kalinya lengkap dengan jasad. Paulus bertemu dengan sosok misterius, tidak ada jasadnya, hanya berupa cahaya saja. Sedangkan iblis jatuh ke bumi berupa cahaya menurut Yesus, Lukas 10 nomor 18. Nah, lagi-lagi ketika kemudian Yesus mengatakan waspadalah, waspadalah kepada nabi-nabi palsu, Mesias palsu, Yesus palsu, di dalam Matius 24 nomor 23, Yesus mengatakan hal yang sama. Sebab Yesus palsu dan nabi-nabi palsu akan datang dan bahkan melakukan mujizat untuk menyesatkan banyak orang, bahkan menyesatkan orang-orang pilihan juga. Tuh kata Yesus.
Jadi camkanlah, aku telah mengatakannya kepadamu. Jika apabila ada orang berkata bertemu dengan Yesus di padang gurun, bertemu Yesus dalam bilik, jangan kamu percaya. Siapa yang pernah mengaku bertemu Yesus ketika dia ke padang gurun di Damsyik? Siapa yang bertemu di dalam bilik ketika dia menulis kitab-kitabnya? Paulus. Di dalam Matius 23 nomor 15, celakalah engkau wahai ahli Taurat orang Farisi, orang munafik, engkau menjelajahi daratan, menyeberangi lautan, mentobatkan orang menjadi pengikut agamamu, dan setelah menjadi pengikutmu kau jadikan dia sebagai orang neraka dan 2 kali lebih jahat daripada engkau sendiri. Siapa ahli Taurat? Yang adalah orang Farisi, yang adalah orang munafik, yang meninggalkan Yerusalem, menjelajahi daratan sampai ke Kiliki, lalu kemudian dia mengajarkan agama di luar agama Yahudi, yaitu agama makan babi, agama tidak bersunat, agama menyembah Yesus. Itu siapa orangnya? Pengikutnya kau jadikan orang neraka dan 2 kali lebih jahat daripada engkau sendiri. Makanya tadi saya mengatakan apa? Tuhan mengangkat perjanjian kekal. Aku akan menjadi Tuhanmu wahai Abraham, anak-anakmu, keturunanmu secara turun-temurun. Aku akan menjadi Tuhan mereka. Tetapi Paulus menggantikannya dengan matinya Yesus. Untuk itulah Yesus mati, agar ia dibangkitkan, agar menjadi Tuhan bagi orang-orang. Apa dikatakan dalam Roma 14 nomor 9? Ada yang ingat dalilnya? Untuk itulah Yesus mati, agar ia dibangkitkan untuk menjadi Tuhan bagi Tuhan baik orang mati maupun orang hidup. Nah, itu dia. Makanya pengikutnya penyembah Yesus itu 2 kali lebih jahat daripada ahli Taurat itu sendiri. Nah, itu. Ini yang harus Anda camkan, Bung. Jadi bukan kita egosentris terhadap keyakinan, tapi akal. Yang di awal tadi saya katakan akal. Akal itu Tuhan menyatakan kehadirannya di atas muka bumi dengan memasukkan akal kepada manusia. Bukti adanya aku, wahai makhlukku, adanya aku sebagai bukti kehadiranku di tengah-tengahmu, wahai makhlukku. Aku simpan cahaya di dalam dirimu berupa akal. Itulah aku. Makanya Allah mengatakan, aku lebih dekat dari urat leher mereka. Itulah yang disinggung di dalam Al-Quranul Karim. Allah menitipkan kemudian keberadaannya dalam diri manusia. Dalam surah Dalam surah Qaf ayat 16 kata Allah Subhanahu wa taala bahwasanya Dia ada pada diri manusia, pada penciptaannya. Apa kata Allah kepada umat Islam? Walaqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsu wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Dan sungguh aku telah menciptakan manusia dan mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya. Bagaimana dia tidak tahu? Sementara satu cahaya yang diciptakannya ditaruh dalam diri manusia, yaitu akal. Makanya Allah tahu apa yang kita bisikkan, karena Allah menyimpan alat detektor dalam diri kita, yaitu akal. Dan aku, kata Allah, lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya. Apa yang lebih dekat itu? Ruh. Aku menyimpan bagian dari kehidupan yang dari Zatku yang maha hidup kepada setiap manusia, yaitu roh, sehingga aku lebih dekat daripada urat lehernya. Bayangkan itu. Bayangkan itu. Jadi tak ada ayat kemudian kita ingin menggantikan Tuhan dengan menyembah kepada sama kita manusia. Tak bisa. Karena dimensi kemanusiaan itu berbeda dengan ufuk ketuhanan. Di saat Tuhan menjadi entitas tunggal yang absolut, di ufuk yang lain manusia hanyalah ciptaan yang menempati ruang dan waktu. Begitu juga Yesus. Maka kelirulah orang yang menyembah anak Maria, cucu daripada Nabi Daud. Silakan, mungkin ada teman yang ingin menambahkan. Boleh saya sanggah? Ya Allah. Ya, silakan. Oke. Jadi sesuai dengan yang Suma katakan, menerasikan bahwa Yesus palsu, saya setuju. Isa Al-Masih alaihi salam adalah Yesus palsu. Karena dia tidak disalib, dia diserupakan. Itu saja. Oke. Yang saya sanggah. Oke. Bagus, bagus. Nah, sekarang begini. Menurut hukum Tuhan, yang digantung terkutuk itu orang suci atau pendosa besar yang setara dengan dosa hukuman mati. Itu dulu. Jawab. Itu dulu.
Menurut Tuhan, jangan menurut saya atau menurut Anda, menurut Tuhan. Yang layak digantung terkutuk menurut Tuhan, pendosa besar atau manusia suci? Manusia suci. Di mana dalilnya? Tesa pintar. Tesa pintar ini. Di mana dalilnya? Di mana dalilnya orang yang digantung salib adalah orang yang melakukan dosa sepadan dengan hukuman mati? Di mana dalilnya? Wahyu 5 ayat 6. Loh, Ayat 9. Tuhan, Tuhannya, bukan pengarang kitab Anda. Tuhan, selayaknya gini. Di dalam Ulangan 11 nomor 22 nomor 23. Apa kata Tuhan di sana? Iya betul. Kita baca ya pelan-pelan. Di Ulangan 11 berdasarkan dengan orang yang terkutuk. Jadi kita tidak kemudian ngarang-ngarang. Di dalam kitab Ulangan 11 ini dikatakan bahwa orang yang digantung terkutuk karena perbuatan dosa. Ada yang ingat dalilnya, teman-teman? Apa itu? Ulangan ya. Saya jadi lupa nih, error saya, kenapa ini? Apa tentang apa? Yang saya jelaskan tadi. Orang yang terkutuk digantung, jangan kau biarkan mayatnya semalam-malaman. Ulangan 21 nomor 23. Betul, pintar. Ya inilah kalau orang sudah tua begini, kawan. Oke, terima kasih. Ulangan 21 nomor 22 sampai nomor 23. Betul. Pintar, Anda cerdas. Dapat mangkok besok ya. Nanti kirim alamatnya, nanti kirim mangkok. Nah, di situ dikatakan apabila seseorang berbuat dosa yang sepadan dengan hukuman mati, berbuat dosa yang sepadan dengan hukuman mati, lalu ia dihukum mati, kemudian kau gantung dia pada sebuah tiang, maka jangan mayatnya dibiarkan semalam-malaman pada tiang itu, tetapi haruslah engkau menguburkan dia pada hari itu juga, sebab seorang yang digantung terkutuk oleh Tuhan. Jangan engkau najiskan tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepada nenek moyang sebagai milik pusakamu. Ini dalil. Ini dalilnya. Apabila seorang berbuat dosa yang sepadan dengan hukuman mati, lalu kamu gantung dia di pada sebuah tiang, jangan kau biarkan mayatnya semalam-malaman pada tiang itu, tetapi harus kau kuburkan, sebab orang yang digantung terkutuk oleh Tuhan. Oleh Tuhan. Ini yang dikutuk adalah Tuhan yang mengutuknya. Dikutuk karena dia berbuat dosa yang sepadan dengan hukuman mati. Tolong tunjukkan di mana Tuhan membolehkan menggantung orang yang suci. Ini yang digantung adalah orang yang berbuat dosa sepadan hukuman mati. Yesus di mana dia berbuat dosa dan di mana dalilnya boleh dibunuh orang suci untuk nebus dosa orang yang berdosa? Di mana dalilnya? Silakan Tesa. Ya, silakan baca Wahyu 5 ayat 9 tadi. Yang saya tanya, di mana dalilnya? Tuhan mengutuk orang yang suci. Tuhan menggantung orang yang suci karena berbuat, bagaimana itu? Karena berbuat suci. Si Tesa ini, aduh ya Allah. Oke, itu yang pertama. Kemudian tanda-tanda nabi palsu berdasarkan pengakuan Yesus adalah mengaku bertemu dengan Yesus di padang gurun dan di dalam bilik. Itu siapa? Siapa yang pernah mengaku bertemu Yesus di padang gurun? Tesa, woi, jawab. Apa ini? Mau jawab Waduh. apa? Sudah terjawab tadi. Alaihi salam adalah Yesus palsu. Apa lagi mau dijawab? Yesus mengatakan tanda-tanda Yesus palsu
Itu datang setelahku. Tidak disalibkan, tidak bangkit dan tidak naik ke surga. Oh, bukan itu. Itu syarat Anda sebagai penganut ajaran pagan. Itu Anda buat-buat sendiri. Itu buatan Anda. Itu buatan Anda. Tanda-tanda Mesias palsu itu mengaku bertemu di padang gurun. Siapa pernah mengalami ini? Paulus botak kalau kata si Karen, Bang. Paulus Anda baca di Kisah Para Rasul 2, Kisah Para Rasul 9, Paulus bertemu dengan Mesias di padang gurun. Maka yang ditemui Paulus adalah Yesus palsu dan Paulus adalah rasul palsu. Tuh, kena itu nubuatannya. Coba Anda baca Matius 24. Tanda-tanda nabi palsu, pengajar palsu adalah mengaku bertemu dengan Mesias di padang gurun. Itu tanda-tanda nabi palsu pernah mengaku bertemu dengan Mesias palsu di padang gurun. Kata Yesus, jangan kau percaya. Makanya orang Yahudi tidak percaya kepada Kristen. Tessa, ayolah Tessa, gunakan akal sehatmu Tessa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap akal budimu. Silakan Tessa, pakai data lah, jangan ngarang-ngarang sendiri. Pertanyaannya, apakah Bapa Yahweh Elohim sama dengan Allah SWT? Itu saja pertanyaannya. Oh, jelas sama. Tadi Kejadian 17 nomor 7. Aku mengadakan perjanjian kekal kepada Abraham, anak-anaknya, keturunannya secara turun-temurun, sebagai perjanjian kekal. Tidak boleh Anda ganggu-gugat. Bahwa aku akan menjadi Tuhanmu, Tuhan anak-anakmu, Tuhan keturunanmu secara turun-temurun. Tidak boleh Anda ganggu. Tidak boleh, jangan. Itu perjanjian kekal Tuhan. Dan Tuhannya Abraham ini diganti, ya, disabotase kedudukannya oleh Paulus dengan Paulus mengganti Tuhan kecil, cucunya Daud. Bisa sanggah? Silakan. Ya, karena tadi semua mengatakan Allah SWT dan Bapa Yahweh Elohim adalah sama, di mana di Alkitab Perjanjian Lama ada ayat sama seperti surah Maryam ayat 71 dan 72. Setiap orang Muslim wajib masuk neraka. Tidak ada di Alkitab ditulis seperti itu. Oke, sudah. Oke. Yesus sendiri mengatakan, jangan Nabi Musa. Yesus sendiri yang mengatakan nih, masih banyak ajaranku, masih banyak yang ingin aku ajarkan kepadamu, tapi engkau belum sanggup untuk menanggungnya. Tetapi apabila ia datang, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatunya tentang kebenaran. Jadi masih banyak emang yang belum diajarkan, karena pada saat itu belum disempurnakan ajarannya. Kalau Anda ingin membuktikan itu, coba Anda baca di dalam Markus 9 nomor 49. Coba Anda baca. Lebih baik Anda yang baca. Silahkan Karen, biasakan membaca Karen, silakan. Di mana itu? Markus 9. Wahyu, kita apa? Markus 9 49. Markus 9 ayat 49. Karena setiap orang akan digarami dengan api. Ya, itu benar. Oke. Dan Yesus mengatakan masih banyak hal yang ingin aku ajarkan, namun kamu belum sanggup untuk menanggung jawab. Dah, selesai. Ada lagi? Jadi logis dong Bang. Sama. Kalau orang digarami dengan api itu. Sama surah Maryam 7172. Kenapa? Tidak sama seperti di surah Maryam 7172. Loh, ini masih mending. Kalau di Maryam 71 itu seluruh manusia, siapapun dia, mau Kristen, seluruh manusia, keturunan Adam semuanya akan mendatangi neraka. Semuanya. Tidak ada satupun yang tidak mendatangi neraka. Semua manusia akan mendatangi. Tetapi ada yang tinggal, ada yang lanjut perjalanan.
Saya meminta ayat yang sama yang korelasinya dengan surah Maryam ayat 71 juga tidak ada di Alkitab. Markus 9:49 malah lebih parah, karena setiap manusia akan digarami dengan api. Itu dalilnya malah lebih parah. Hancur, hancur. Silahkan Pak Tesa, jangan terguncang. Begini Pak Tesa ya, sedikit saya gurunda. Jadi memang Pak Tesa, baca ya. Muslim itu dikit Pak Tesa, dikit-dikit. Muslim itu nanti akan melewati cukang Shirathul Mustaqim. Nah, ada yang selamat dan ada yang terjatuh kepada neraka. Maka itu semuanya melewati. Nah, begitu kalau Muslim. Tetapi tadi ayat yang dibawakan oleh Gurunda Zuma akan digarami dengan api. Silakan. Jadi ayat yang tadi Suma bahas, katanya Markus 9, perikopnya tentang siapa yang menyesatkan orang. Ya, ini orang yang menyesatkan orang ya. Siapa menyesatkan orang? Jadi itu hukuman buat orang yang penyesat. Ya, yang mengajak orang menjadi Kristen. Nah, itulah dia. Loh, ayat 42 saya baca. Siapa yang mengajarkan menjadi Kristen? Yesus mengajarkan menjadi Muslim kok. Ini perikopnya siapa yang menyesatkan orang? Ya, menyesatkan orang. Oke. Coba. Kan Yesus palsu. Oke. Coba kita lihat. Coba kita lihat siapa yang menyesatkan orang. Matius 5. Bentar, Markus 9 dulu lah. Kita kan masih baca Markus 9. Oh iya, oke. Silakan. Potong lah. Markus 9, silakan. Siapa yang menyesatkan orang itu judulnya tadi ya. Ya. Ayat 49 itu. Iya. Saya baca dari 42 lah supaya kita fair-fairan. Barang siapa menyesatkan salah satu dari anak-anak kecil yang percaya ini, lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya lalu ia dibuang ke dalam laut. Dan jika tanganmu menyesatkan engkau, penggalak, karena lebih baik engkau masuk ke dalam hidup dengan tangan kedung daripada dengan tangan utuh kedua tanganmu dibuang ke dalam neraka, ke dalam api yang berpadamkan. Tapi di tempat itu saya langsung baca ya ayat ke 49 ya, seperti yang tadi. Anda aja yang kemana-mana. Orang akan digarami dengan api ya. Setiap penyesat seperti Umar. Setiap penyesat. Setiap penyesat. Diganti ayatnya Gurunda, ganti ayatnya saja. Setiap penyesat. Kan gitu. Nah, sekarang penyesat itu adalah mengaku bertemu dengan Yesus di padang gurun. Ini Anda tidak jawab. Ada di sini seperti itu katakan. Loh, Anda mengatakan penyesat kan? Waspadalah kepada penyesat yang datang memakai namaku dan berkata akulah dia. Itu penyesat kan? Lukas 21 nomor 8. Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku. Berarti penyesatnya datang mengaku Yesus. Penyesatnya datang kepada siapa? Kepada Paulus. Paulus percaya atau menolak penyesat itu? Percaya. Malah dilantiknya menjadi Tuhan. Kristen percaya nggak penyesat itu? Percaya. Berarti Kristen ini semuanya akan digarami dengan apoy. Kan Yesus mengatakan, Lukas 21 nomor 8, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku. Berarti penyesat itu datang. Akulah Yesus yang kau aniaya. Kata Yesus, jangan kau percaya. Tapi Paulus berkata, oh, engkaukah itu Tuhan? Ya, akulah Tuhan. Begitu Yesus Paulus kemudian mengaku bertemu dengan makhluk halus itu, Paulus kemudian mengaku apa dalam Galatia? Coba Anda baca Galatia 1 nomor 15 atau nomor 11. Apa kata beliau? Aku menerima Injil bukan dari manusia, tapi aku menerimanya dari pernyataan Yesus. Yesus yang mana? Mana pernah anak Maria datang kepada Paulus? Yang datang kepada Paulus adalah penyesat yang mengaku Yesus. Akulah Yesus yang kau aniaya. Kata Yesus, jangan kau percaya,
Tapi datang Paulus percaya, malah Paulus mendirikan agama Kristen. Kalianlah pengikut-pengikut penyesat itu, maka kalian yang digarami dalam api neraka. Markus 9:49. Itu dalil kan, penyesat kan. Jangan kau percaya kepada penyesat yang datang kepadamu mengaku memakai nama Yesus. Siapakah engkau Tuhan? Lebih parah lagi. Akulah Yesus yang kau aniaya. Lebih parah lagi. Ketika Paulus ngaku-ngaku di bait suci, wahai orang-orang Yahudi, apa? Aku bertemu dengan Yesus loh. Oh ya? Yesus masih hidup aja kami tolak, apalagi yang datang samamu hanya hantunya. Mana kami percaya? Maka Paulus diusir. Ser. Larilah dia sampai ke Roma. Jadi paus di sana, pendiri agama Katolik. Kalianlah korbannya. Kalian korbannya. Ada enggak Paulus diterima di bait suci? Enggak. Coba Anda baca Kisah Para Rasul 21. Nomor 15 sampai nomor berapa tuh? Nomor 27. Anda baca. Tamatkan diri Anda membaca dalil itu. Paulus datang kembali ke Yerusalem setelah dia mengajarkan Kristen, mengajarkan makan babi, mengajarkan tidak bersunat. Apa kata orang Yahudi, imam-imam Yahudi? Wahai Paulus, ya paman, kami telah mendengarkan tentang engkau. Terus kamu itu melarang orang menjalankan hukum Taurat. Betul? Betul paman. Nah gimana ini? Orang-orang datang menuntut kepadamu Paulus. Bahaya ini kalau kau begitu. Sekarang kau bertobat. Baik paman, apa yang harus aku lakukan? Kau ditahirkan dan kau berkorban. Paulus ditahirkan di bait suci dan Paulus berkorban hewan. Ayo. Paulus bertobat setelah dia kembali ke Yerusalem mengajarkan, menyesatkan orang di luar daripada Yerusalem. Baca Kisah Para Rasul 21 nomor 15 sampai seterusnya. Tamatkan diri Anda belajar di situ. Kasih judul dalam benakmu. Ternyata Paulus bertobat dari mengajarkan menyembah Yesus. Ternyata Paulus bertobat dari mengajarkan 13 surat-suratnya. Ternyata Paulus bertobat dari mengajarkan agama Katolik. Kalau Paulus saja bertobat, kenapa Anda tidak? Tobat dong. Ayo, keren. Coba Anda baca tuh. Bertobat enggak Paulus di situ? Bertobat, apa yang dilakukan? Paulus ditahirkan. Apa itu ditahirkan? Disucikan. Lalu setelah disucikan, Paulus diapain? Paulus diminta untuk berkurban. Apakah Yesus lagi yang disalib? Tidak. Kalau bukan kambing, bembe. Kalau bukan bembe, sapi. Kalau bukan sapi, lembu. Kalau bukan sapi, tedong. Nah itulah dia. Bertobat Paulus dari mengajarkan agama Kristen. Begitu saudara-saudara. Tapi karena Romawi adalah bangsa yang besar, kerajaan yang besar, yang memiliki wajah, hampir separuh bumi dikuasai, malu dia kalau dia batalkan agama Katolik mereka. Maka dengan kekuatan besinya, semua harus menjadi Katolik, semua harus menyembah dewa kita dalam nama Yesus. Tuh. Jadi kalian tuh menyembah dewa, bukan menyembah Tuhannya Yahudi. Gimana Karayan? Masih bisa bernafas? Oh, sangat-sangat bernafas. Sangat bernafas. Silakan. Pakai data Karen ya. Kalau ingin menanggapi ayat kita Rasul, kalau Allah yang menyuruh Petrus sembelih babi. Saya lagi mencari ayat sebentar. Lanjutlah. Saya dengar ocehannya. Silakan. Dan tidak akan pernah dibatalkan Yesaya 66 nomor 15, 16, 17 itu. Enggak mungkin. Aku Tuhan akan datang dengan nyala apiku dan pedang di tanganku untuk menghanguskan semua orang yang makan babi dan makan tikus. Itu dalil. Pemakan babi akan dibakar. Sedangkan tadi ketika Anda membaca Maryam ayat 71, ku kasih data penyeimbang supaya Anda pelajari dengan baik. Teman-teman muslim juga. Kita buka di dalam surah An-Nasiyat. Ayat berapa kita mulai? Ayat berapa kita mulai? Ayat 34. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fa idza ja'atit tammatul kubra
Maka apabila malapetaka hari kiamat telah datang, yauma yatazakkarul insanu ma sa'a, yaitu pada hari ketika manusia teringat akan apa yang pernah dan yang telah dia kerjakannya ketika ia hidup di dunia. Wa burrisatil jahimu liman yara, dan neraka diperlihatkan dengan jelas kepada setiap orang yang memiliki mata. Setiap orang yang bisa melihat, setiap manusia yang melihat, itu dikatakan wa burrisatil jahim liman yara, dan neraka diperlihatkan dengan jelas kepada semua manusia. Itu dalil. Surah Naziat ayat 36. Fa amma man toqa, maka adapun orang yang melampaui batas, wa atharal hayatad dunya, dan lebih mengutamakan kehidupan dunia, fa innal jahima hiyal ma'wa, maka sungguh neraka tempat tinggalnya. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa anil hawa, dan adapun orang yang takut kepada kebesaran Tuhannya dan menahan diri dari keinginan hawa nafsunya, apa kata Allah? Fa innal jannata hiyal ma'wa, maka sungguh surgalah tempat tinggalnya. Tuh. Jadi kita semua nanti akan melihat neraka. Tapi orang-orang yang cinta dunia, yang sudah dilarang makan babi, tetap aja makan babi. Cinta dunia, cinta dengan kepuasan dunia, tidak pernah ingin menyembah kepada Tuhannya, hanya menyembah kepada dewa-dewa sekali seminggu. Maka apa kata Allah? Tempat mereka adalah neraka. Fa innal jahima hiyal ma'wa, maka sungguh nerakalah tempat tinggalnya. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa anil hawa, dan adapun orang-orang yang takut kepada kebesaran Tuhannya, menahan diri dari hawa nafsunya, dilarang ini tidak dilakukan, dilarang itu tidak dilakukan, dilarang disuruh itu dia turutin. Fa innal jannata hiyal ma'wa, maka sungguh surga tempat tinggalnya. Nah itu. Jadi kita semua akan mendatangi, karena itu adalah sirat. Untuk sampai ke dalam surga ada sirat, ada jembatan. Di bawah jembatan itu ada neraka yang menyala-nyala. Orang kafir berjatuhan turun ke bawah. Orang Islam melenggang terus melakukan perjalanan sampai ke surga. Masuk ke surga, subhanallah, alhamdulillah ya Rabb, untung aku nggak masuk ke neraka ya Allah, api menyala-nyala kayak gitu. Kayak mana lah orang-orang itu di sana? Nah itu. Jadi kita diperlihatkan, oh inilah yang kita hindari ketika hidup di dunia. Sampai kita di dunia menggunakan akal, kita nggak tergoda menyembah kepada makhluk, kepada ciptaan Tuhan, kepada utusan Tuhan, kepada Nabi Tuhan. Tapi kita menyembah kepada hakikat yang tak terlihat, yang entitas tunggal absolut kebenarannya. Yang ketika kita berseru, ya Rabb, ya Tuhanku, dengarkanlah aku, maka dia maha mendengar. Dibandingkan orang yang, Yesus dengarkan aku, kayak mana mau mendengar? Oh dia manusia, tak bisa dia. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Mungkin mana mau menyelamatkan? Tak bisa. Menyelamatkan orang lain. Demikian saya rasa sudah cukup ya pelajaran kita pada malam hari ini. Ini mata kuliah yang minggu depan kita meet. Mudah-mudahan teman-teman semua anak-anak saya sekalian bisa lulus di mata kuliah ini, dan pada semester berikutnya bisa segera untuk diwisuda. Demikian. Amin. Amin. Luar biasa. Izin Gurunda. Iya silakan Dek. Boleh sponsor? Capek saya. Boleh ya, silakan. Yuk silakan. Saya bikin kopi dulu ya.